atau Indonesian Health Economic Association ini kita dirikan, ya kita ini teman-teman para ahli, para pengamat masalah kesehatan dan ekonomi di 2013 untuk mendukung agar ketika kita mengembangkan jaminan kesehatan, kita bisa kawal dengan baik agar program JKN bisa berjalan lancar. Itu titik awalnya. Sebetulnya INAHIA juga hadir karena di dunia pada tingkat internasional ada yang namanya International Health Economic Association yang sudah ada sejak tahun 1995, dan saya rajin mengikuti berbagai acara tersebut di berbagai negara, tapi di Indonesia belum ada. Karena itu pada momentum yang bagus menjelang JKN, kita deklarasikan pendirian INAHIA, ya. Dan tujuannya adalah kita ingin melakukan forum-forum, ya, untuk membagi ilmu, kepedulian, keprihatinan, dan solusi-solusi, ya, untuk kita sama-sama perbaikin sistem kesehatan kita. Bukan hanya JKN, tetapi juga sistem kesehatan yang lain yang mencakup upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Untuk itu, kita awalnya mengembangkan namanya Annual Scientific Meeting atau ASM, yang kita inginkan pada tahap awal tiap tahun, karena awalnya JKN begitu cepat pergerakannya, harus dipantau, di-sharing, dicatat tahunan. Setelah 6 tahun kita konsisten tiap tahun melakukan pertemuan, sharing, kesepakatan di Surabaya. Kemudian kita melihat sudah tercapai sebuah stabilitas dari masalah-masalah. Oleh karena itu kita mulai tahun ini menyepakati kita bikin 2 tahun sekali, seperti halnya pertemuan International Health Economic Association yang juga tiap 2 tahun sekali. INAHIA ini adalah Indonesian Health Economic Association. Jadi ini adalah perkumpulan sebenarnya, perkumpulan peminat ekonomi kesehatan Indonesia. Jadi kita yang berminat nih di bidang keilmuan, ekonomi, kesehatan bisa berkumpul, bekerja sama biasanya di dalam suatu forum. Memang kita forumnya ilmiah gitu ya, ilmiah tahunan yang kita laksanakan memang 1 tahun sekali, di mana dalam forum ini nanti berbagai asosiasi profesi ya, ada baik dari luar negeri maupun dalam negeri, lalu berbagai macam ada farmasi, industri, juga ada regulator juga gitu ya, di mana nanti akan menghasilkan outputnya itu adalah karya-karya ilmiah. Nah, pastinya hal ini sejalan ya dengan kode etik profesi yang ada, seperti itu. Di Indonesia itu health economics sebenarnya agak telat ya majunya, ya. Karena salah satunya saya pikir kita nggak punya platform ya untuk saling berkomunikasi, gitu ya. Contoh kalau ilmu ekonomi kan punya IRSA, gitu ya, dia bisa komunikasi selalu secara rutin tiap tahun di sana. INAHIA health economics itu nggak punya, ya, sehingga akhirnya dibentuklah si INAHIA ini, di mana kita ini semua bisa akhirnya bertukar pikiran di situ, ya. Dan akhirnya kegiatan yang makanya salah satunya ada ASM ini, itu tuh buat bikin tempat biar para health economist ini di Indonesia bertemu dan saling tukar pikiran. Itu yang penting sih sebenarnya ya, tukar pikiran dan networking. Kan conference cuma itu sebenarnya. Jadi networking ini akhirnya bisa difasilitasi dengan adanya INAHIA dan ASM-nya ini. Siapapun yang berminat ya untuk mengembangkan keilmuan ini ya, bisa dikatakan pakar ya, yang berminat mengembangkan, ayo silahkan bergabung. Di Indonesia ini masih merupakan ilmu yang belum banyak ditekuni ya, tapi memang diajarkan wajib di Fakultas Kesehatan Masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi memang tantangan dari health economics di Indonesia ini malahan ada di Fakultas Ekonomi.
Kenapa? Karena nggak banyak, mungkin hanya beberapa fakultas ekonomi yang mengajarkan health economics. Malah yang intens mempelajari itu wajib mahasiswa harus ambil itu dari FKM atau stikes ya, sebangsa seperti itu di prodi S1 Kesmas, S2 Kesmas, dan S3 Kesmas. Itu jadi itu yang mempelajari health economics gitu. Saya kurang tahu kenapa, apakah mungkin karena penerapannya itu yang cukup sulit. Jadi penerapannya cukup sulit. Seperti saya misalkan S1 saya ekonomi, kemudian saya intens S2, S3 saya tentang arah health economics, saya harus belajar tentang program kesehatan, bahkan saya belajar juga tentang sedikit anatomi, fisiologi, ilmu penyakit dan sebagainya, program kesehatan, epidemiologi dan sebagainya yang merupakan cabang-cabang dari kesehatan masyarakat. Nah kemudian itu lahan penerapannya, sehingga ketika kita menguasai konsepnya, kita juga harus menguasai lahan garapannya, begitu. Jadi INAHYA, Indonesian Health Economic Association, ya, ini asosiasi ekonomi kesehatan yang menaungi para ahli, para pemerhati ekonomi kesehatan. Ya. Ini berdiri sejak tahun 2014 kalau tidak salah. Ya. Jadi ASM pertama, conference pertama itu juga di Bandung, ya, dan mungkin tahun ini akan di Bandung juga. Ya. Kemudian ini mempertemukan forum ASM ini mempertemukan antara semua stakeholder, ya, berbagai stakeholder pemangku kepentingan untuk sistem kesehatan di Indonesia. Ya, di sini ada para akademisi, ya, sebagai komponen utama dari INAHYA. Kemudian ada dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan di sistem kesehatan. Kemudian ada organisasi-organisasi pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga pihak swasta. Ya, pihak bisnis kesehatan, ya, beberapa pabrik obat dan sebagainya. Ini mempertemukan berbagai stakeholder untuk bersama-sama mendiskusikan, mencari solusi atas berbagai masalah kesehatan yang ada di Indonesia, baik itu terkait dengan jaminan kesehatan, ya, maupun permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya. Tentu saja tahun ini fokus kita pasti akan lebih ke bagaimana mengatasi pandemi COVID-19.